Siang hari ini saya akan mencoba mendiskusikan tentang penyakit kronis. Jadi kita lihat dari aspek burden sama aspek pengendaliannya, beban penyakit dan pengendalian. Saya mungkin kuliah pakai bahasa Indonesia, kalau ada masalah silakan angkat tangan. Jadi pada waktu yang terbatas ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat sedikit tentang penyakit kronis. Penyakit kronis itu apa? Dan seberapa besar beban sebenarnya di dunia yang sedang kita hadapi, dan juga apa faktor risiko penyakit kronis. Ini bukan sesuatu yang baru sekali karena kita sebenarnya sudah tahu banyak, tapi sayangnya belum banyak dilakukan tindakan-tindakan untuk mencegah faktor risiko. Yang lain, lingkungan pemukiman yang padat itu cenderung proses transmisi penularan tuberkulosis lebih mudah. Jadi juga misalnya sosial ekonomi yang buruk mempengaruhi kadar nutrisinya buruk, sehingga tubuhnya menjadi lebih rentan terhadap penyakit infeksi apapun, misalnya tuberkulosis. Jadi yang akan kita lihat ini adalah bukan penyebab, karena memang sayang sekali bahwa di bidang penyakit kronis kita tidak terlalu banyak tahu tentang penyebab, karena penyebabnya multiple. Jadi sekarang kalau kita katakan diabetes, apa yang menyebabkan diabetes? Banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan diabetes. Stroke, banyak sekali faktor yang menyebabkan stroke. Jadi yang kita tinjau di sini adalah faktor resiko, karena penyebabnya sendiri tidak terlalu jelas dan masih banyak yang belum diketahui. Lain halnya dengan Ebola. Ebola jelas yang menyebabkan Ebola ya apapun penyebabnya jelas. Tapi kalau untuk penyakit kronis kita mengenal konsep web of causation. Jadi penyebabnya itu semacam jaring laba-laba. Bapak Ibu kalau lihat jaring laba-laba itu koneksinya banyak sekali. Tidak beraktivitas menyebabkan obesitas. Obesitas bisa menyebabkan kadar gula naik. Diabetes bisa menyebabkan penyakit jantung menyebabkan stroke dan sebagainya. Jadi bisa satu arah, bisa dua arah. Bisa orang obesitas, malas aktivitas. Jadi arahnya terbalik. Sehingga Anda bisa melihat bahwa koneksinya itu sangat banyak sekali. Jadi yang akan kita lihat diskusikan pada siang hari ini yang dengan waktu yang terbatas adalah hanya pada faktor resiko. Kemudian saya akan melihat sedikit tentang kebijakan pengendalian penyakit kronis, terutama pada level lokal, level nasional dan level global ya, internasional. Dan mungkin disinggung sedikit, nanti kita bisa ninggung sedikit satu aspek tentang Jogja. Jadi kita masih begitu keluar gang, banyak anak-anak kecil. Nah, saya kira 30-40 tahun ke depan ini berubah. Kemudian transisi berikutnya, dengan adanya ekonomi transisi, ekonomi semakin membaik dibandingkan 50 tahun lalu. Ekonomi di dunia ini sangat-sangat jauh lebih baik dibandingkan dulu. Kemudian akibat ekonomi yang semakin baik, terjadilah transisi nutrisi. Kalau dulu tiap hari hanya makan nasi sama tempe, sekarang nasinya tetap ada, mungkin tambah besar, tapi tempenya ganti paha ayam misalnya. Nah, misalnya nasinya hilang, ganti jadi pizza misalnya. Jadi pola konsumsi makanan itu sudah berubah banyak. Kalau dulunya banyak orang mengkonsumsi sayur buah, sekarang sayur buah itu jarang dikonsumsi, malah mengkonsumsi yang kita sebut fast food. Jadi itu yang akhirnya memicu kegemukan di banyak belahan dunia. Saya kira Bapak Ibu mungkin tahu bangsa paling gemuk di dunia ini di mana? Australia, you sure? I think a lot of banyak sekali negara-negara di Pacific Island, Samoa ya. Samoa itu obesitasnya ngeri. Amerika masih kalah. Tetapi Amerika akan menuju ke sana. Kita belum, tapi kalau tidak dicermati kita akan ke sana. Itu sudah pasti. Jadi adanya keempat transisi ini akhirnya memicu transisi epidemiologi. Yang disebut transisi epidemiologi itu adalah perubahan pola penyakit yang diderita oleh masyarakat. Pak Donald, mungkin Bapak 30 tahun yang lalu praktek jadi dokter. Yang datang ke puskesmas pasien apa, Pak? Oh maaf, ya. Kalau Bapak cermati, 30 tahun yang lalu, tahun 80-an, yang datang ke puskesmas pasiennya apa? Orang tua, pegal-pegal otot ya Pak ya. Nah, kalau kita ke puskesmas melihat daftar registrasi penyakit utama yang itu adalah pegal otot.
ya penyakit otot dan muskular tulang ya gitu ya. Tapi sekarang kalau kita lihat di puskesmas maupun di rumah sakit itu kecenderungannya itu adalah hipertensi paling tinggi. Hipertensi. Jadi sudah ada perubahan pola penyakit. Nah, kalau Bapak Ibu lihat survei kesehatan rumah tangga sampai tahun 95 itu masih dominasi penyebab kematian utama itu penyakit infeksi, tapi begitu lewat tahun 95 penyakit jantung itu menjadi juara satu dalam hal pembunuh utama di Indonesia. Jadi ada suatu transisi yang kita sebut dengan transisi epidemiologi. Nah, itulah menjadi dasar pembicaraan kita pada hari ini, yaitu tentang penyakit kronis atau non-communicable diseases. Saya kira ini saya lewatkan transisi demografi, tadi sudah kita sebutkan. Gambar ini menunjukkan transisi demografi di mana fase awalnya itu angka kematian dan kelahiran masih tinggi. Ini fase primitif. Masih ada negara yang angka kematian dan kelahirannya masih tinggi nggak? Di dunia. Ya mungkin beberapa negara di Afrika yang agak terbelakang, mohon maaf, tapi dia masih pada posisi ini. Tapi sebagian besar negara angka kelahiran itu akan turun, didahului dengan penurunan tingkat kematian. Ini fase 2. Nah kalau angka ini sudah turun cukup rendah tingkat kematiannya, diikuti penurunan angka kelahiran, maka mereka masuk pada fase 3, dan sebagian besar negara maju seperti Swedia, Australia itu ada di fase keempat, di mana angka kelahirannya kecil sehingga tidak melihat banyak anak-anak di jalan, angka kematiannya juga kecil sehingga melihat banyak orang tua di jalan. Jadi mengapa tadi saya sebutkan di Swedia banyak sekali orang tua tapi tidak ada anak-anak, karena Swedia sudah ada di fase keempat, ini sudah fase yang matur dari konsep transisi demografi. Nah kalau dilihat struktur populasi dunia, inilah bentuk piramida populasi di negara yang berkembang. Ya, jadi basisnya di jumlah penduduk, aksis yang di sini adalah kelompok usia. Jadi kalau kita lihat di sini, perempuan di negara berkembang ada sebanyak mungkin 250 million ya, di sini million, di sini ada sekitar 300, dan ke atas semakin mengecil atau mengerucut menjadi bentuk piramid. Ini bentuk tipikal populasi di dunia, terutama di negara berkembang. Tapi kalau kita lihat negara maju, bentuknya seperti ini, tidak seperti piramid, malah lebih seperti batu nisan. Kita lihat basisnya itu kecil sekali, ada sedikit orang di sini, tapi di sini banyak orang tuanya. Ini tipe yang ada di negara maju seperti Swedia. Nah, Indonesia sekarang belum sampai situ, tapi suatu saat akan sampai bentuknya seperti ini. Gambar ini menunjukkan pola piramida penduduk di 4 negara berkembang. Kita bandingkan negara Cina, negara India, Indonesia, dan South Africa. Ini pada tahun 50. Jadi sekitar 60 tahun yang lalu bentuk piramida penduduknya seperti ini, hampir seperti piramid. Di mana basisnya besar, atapnya mengerucut. Artinya banyak anak kecil, sedikit orang tua. Ya, jadi mempersepsi ini sedikit orang tua di sini, sedikit orang tua di sini. Nah tapi pada tahun 2010, kalau Anda lihat ini, saya geser, ini 50, ini 2010, bentuknya itu basisnya sudah mengecil. Karena transisi fertilitas tadi, angka fertilitas turun, tidak banyak yang lahir, tapi juga angka kematian turun, sehingga orang lahir hidupnya lebih lama. Kalau Anda bandingkan di China yang kotak ini ya di atas 70. Saya geser ke belakang, ini sebelum, dan ini sesudah. Anda melihat itu sudah mulai melebar di bagian atas, artinya mulai banyak orang tua. Di Indonesia juga sama. Nah, tapi untuk didiskusikan yang menarik di sini adalah kalau Anda lihat di sini, ini bentuknya smooth, sangat halus di sini. Tapi kalau Anda lihat di China, ini ada lekuan di sini. Apa yang bisa menjelaskan? What can explain this phenomenon? Pernah mendengar istilah one child policy? Ya, jadi di China itu nggak boleh anaknya lebih dari satu mungkin dibunuh atau dipenjara orang tuanya. Itu dikeluarkan sekitar tahun 70-an. Jadi dampaknya itu pada tahun 2010 ini populasi yang sekarang menjadi tahun 80. Nah ini prediksinya pada tahun 2050 semakin mengecil, semakin menyerupai batu nisan seperti ini. Dan pada akhir abad tahun 2100 prediksi dari World Statistics seperti ini, bentuknya hampir sama.
di semua negara. Ada yang aneh yang Anda lihat di sini? Kalau Anda bandingkan sebelah kiri, kiri itu laki-laki, kanan itu perempuan, Anda melihat di populasi dunia lebih banyak laki-laki atau perempuan? Perempuan ya, mungkin kalau Anda lihat keseluruhan 50-50 ya, 50-50. Tapi kalau Anda lihat hanya puncaknya, orang tua, lebih jelas banyak perempuan ya, karena memang kita tahu bahwa perempuan lebih survive, hidup lebih lama daripada laki-laki, sehingga jumlah laki-lakinya sudah mengecil, perempuannya masih lumayan banyak di sini. Nah ini yang cukup menarik itu ya mungkin jomblangnya itu di sini di South Africa itu cukup besar penyempitannya. Garis ini menunjukkan median umur. Median itu maksudnya nilai tengah, dan garis ini ada di sekitar angka 45. Jadi pada akhir abad ini, tahun 2100, 50% penduduk di India akan berusia di atas 45, dan 50% lainnya berusia di bawah 45. Dan Anda lihat garis ini hampir sama tinggi di semua negara. Jadi intinya, pesan dari slide ini, kalau tidak ada perubahan yang terjadi secara drastis, hampir di semua negara maju di dunia, penduduknya akan memiliki median age itu sekitar 45 tahun, dan itu hampir sama di setiap negara. Nah, ini dengan asumsi wabah HIV/AIDS sudah terkendali lumayan baik ya. Kalau tidak mungkin Anda akan melihat dampak legoannya juga. Kalau Ebola menjadi pandemik, kemungkinan kita melihat legoan juga di negara tersebut, tapi tidak terwakili di sini. Akibatnya karena semakin sedikit yang lahir, semakin banyak yang hidup sampai tua, itu terjadi proses penuaan keseluruhan populasi. Nah, grafik ini atau tabel ini menunjukkan seberapa cepat proses penuaan di populasi. Seberapa cepat proses penuaan di populasi. Nah, saya tunjukkan misalnya Prancis. Prancis membutuhkan waktu 115 tahun, ini skalanya adalah tahun, untuk meningkatkan jumlah populasi 65 tahun ke atas dari 7% menjadi 14%. Paham maksud saya? Bisa diikuti ya Bapak Ibu. Jadi populasi 65 tahun ada 7%, prosesnya butuh 115 tahun supaya 7% itu meningkat menjadi 14%. Di Swedia butuh 85 tahun. Di semua negara berkembang mereka butuh di atas 50 tahun lebih kurang untuk mendabelkan atau melipat gandakan jumlah populasi tuanya. Lihat apa yang terjadi di Singapura. Singapura cuma butuh 19 tahun. Populasinya itu menua sedemikian cepat. Hanya butuh 19 tahun untuk melipat gandakan jumlah populasi berusia 65 tahun ke atas dari 7% menjadi 14%. Dan itu juga diamati di banyak negara-negara berkembang lainnya. Jadi ini satu tantangan yang cukup besar bagi negara berkembang. Nah, bagi Bapak Ibu saya ingin tanya dampaknya apa di sini? Kalau cepat sekali kayak Singapura. Mungkin tadi kita memperkenalkan diri tapi belum semua, baru 2. Silakan nama dan apa minat, apa asal, silakan. Dampaknya apa bagi negara? Beban ekonomi. Orang tua kan kalau sudah pensiun perlu disupport ya. Mereka udah nggak bekerja, harus mensupport. Yang sering transit Jakarta siapa? Kok Jakarta? Singapura misalnya. Dari Melbourne lewat Singapura, lewat Bali. Nah kalau kita lihat di Singapura, kita turun dari bandara, kita mau cari dorongan. Siapa yang mendorong dorongan tersebut? Orang tua ya, orang tua. Itu bisa orang tuanya teman saya, orang tuanya family saya misalnya. Mereka kerjanya itu sudah pensiun, tidak ada pekerjaan karena mungkin karena sudah tua tidak punya sertifikat yang bisa diterima. Akhirnya yang dikerjakan itu adalah mendorong troli di bandara. Sangat miris hati saya melihat. Sangat miris. Kalau kita ke kota, kita ke food court. Kalau di sini yang jualan di food court siapa? Anak muda. Yang bersihin meja siapa Bapak Ibu? Orang anak muda. Kalau Anda duduk di Singapura, yang jualan orang tua, yang bersihin meja, ngambil piring orang tua. Itu bisa tetangga kita, itu bisa teman kita, sama orang tua teman kita. Jadi sangat miris.
Karena prosesnya itu terjadi cepat sekali, sehingga pemerintah tidak sempat menyiapkan infrastruktur. Bayangkan kalau di Indonesia penduduk tua meningkat sedrastis itu, di mana pada saat yang sama terjadi urbanisasi. Anak muda pindah ke kota semua, orang tua tinggal di desa, nggak ada pekerjaan. Syukur di Indonesia mungkin masih banyak sawah yang bisa digarap. Tapi kalau seperti Singapura, nggak ada sawah yang bisa ditanami karena satu kota itu urban semua. Apa yang bisa dikerjakan orang tua? Tidak ada kecuali pekerjaan kasar. Jadi ini suatu tantangan bagi banyak negara berkembang, terutama kalau prosesnya cepat sekali seperti ini. Mulai masuk ke penyakit kronis, jadi kalau kita melihat transisi demografi tadi, kematiannya tinggi, kelahirannya tinggi, kematiannya turun, kelahirannya masih tinggi, terus kelahirannya turun, kematiannya sudah rendah, dan saat ini sudah rendah dua-duanya. Nah, Anda kalau membaca berita misalnya di Sierra Leone misalnya ada wabah kelaparan, sekarang ada penyakit Ebola lagi. Jadi mereka posisi ini ada di sini, ada stage 1. Nah, di stage 2 negara-negara mengalami penurunan pandemik, jadi penyakit infeksi sudah mulai bisa dikendalikan. Nah, mungkin kalau kita ingat di Indonesia mungkin tahun 50-an kalau membaca sejarah kesehatan masyarakat Indonesia, penyebab kematian utama di tahun 50-an apa di Indonesia waktu zaman perang-perang? Infeksi misalnya diare, TBC, mungkin ya Pak ya, TBC, diare, pneumonia, kolera, ya mungkin masih ya, mungkin ya kita cek kembali, tapi sekarang sudah tidak ada. Nah, pada fase 2 ini penyakit infeksi itu turun, sehingga orang menjadi semakin tua, kematiannya turun, kelahirannya turun, muncullah fase ketiga yang kita sebut fase penyakit kronis. Kita kalau hidup semakin tua, semakin senang ya Bapak Ibu. Tapi sisi koin yang lain, hidup semakin tua, kita terpapar semakin banyak. Chronic disease ada konsep paparan penyakit. Kalau orang hidup semakin tua, terpapar dengan semua faktor yang ada di lingkungan kita semakin banyak. Kalau katakanlah ada radiasi ozon di sini. Kita kalau hidup semakin tua berarti ya sepanjang itulah kita terpapar. Katakanlah seperti itu. Asap rokok di sekeliling jalan misalnya. Itu semakin banyak kita terpapar contohnya. Jadi muncullah penyakit-penyakit kronis itu pada fase 3. Nah, pada fase 4, penyakit kronisnya tetap ada, tapi negara mengalami emerging disease, bisa re-emerging atau newly emerging. Re-emerging misalnya polio yang sudah berhasil dikendalikan, ternyata muncul lagi di beberapa negara. Campak yang sudah berhasil dikendalikan, muncul lagi di beberapa negara. Saya agak lupa, beberapa minggu yang lalu di CNN ada memberitakan di Tokyo, di Jepang, mereka sudah tidak ada wabah dengue. Dengue fever itu sudah dieliminasi puluhan tahun. Tiba-tiba muncul lagi. Nah, itu yang kita sebut dengan re-emerging. Ataupun penyakit-penyakit yang newly emerging. Jadi penyakit-penyakit baru yang dulunya nggak ada. Nah, contoh yang paling dekat itu penyakit SARS tahun 2003. Itu dulu nggak ada SARS. Dulu penyakitnya lain-lain. Tapi sekarang muncul virus itu, bermutasi, muncul sebagai penyakit baru. Jadi yang terjadi adalah penyakit menular itu akan turun. Seperti di Indonesia, dulu tinggi, sekarang turun. Nah, di sisi lain pada saat penyakit menular turun, penyakit tidak menular atau non-communicable disease atau chronic disease itu naik. Jadi ini saya menyederhanakan grafiknya dalam bentuk seperti ini. Oke, dari tadi saya bicara terus tentang penyakit kronis. Sebenarnya yang saya maksud itu apa sih penyakit kronis? Mungkin dari Mas Rino memperkenalkan diri sebentar, terus kalau bersedia menjawab. Terima kasih, bagus sekali. Penyakit kronis adalah penyakit yang tidak disebabkan oleh agen infeksius. Setuju? Dulu mungkin iya, tapi sekarang ternyata tidak. Anda pernah mendengar kata hepatitis? Hepatitis bisa menyebabkan serosis, lama-lama menjadi CA, kanker. Ya, kanker hepar. Jadi mulai sekarang sudah banyak penemuan bahwa sebenarnya ada basis infeksi untuk penyakit kronis. Penyakit kronis bisa disebabkan oleh infeksi juga. Kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papilloma virus HPV. Jadi udah ada cross koneksi, tapi kesamaan penyakit kronis itu adalah sifatnya kronis, namanya aja kronis. Jadi dia nggak akan sembuh dalam waktu dekat. Bayangkan penderita stroke, kalau kena stroke ya stroke seterusnya.
mungkin susah sembuh. Kalau tidak meninggal, stroke dengan disabilitas, penderita kanker bisa disembuhkan nggak? Mungkin tergantung stage ya. Kalau ketemunya kankernya fase akhir mungkin sudah susah. Tapi kalau ketemunya fase awal mungkin bisa. Tapi juga teknologi penyembuhan kanker sekarang mungkin ada yang sudah sangat berhasil, ada yang belum. Walaupun kanker awal, tapi mungkin fase awal, tapi beberapa kanker tidak bisa disembuhkan secara total, unfortunately. Jadi kalau kita lihat, yang saya masukkan penyakit kronis itu sebenarnya tidak termasuk TBC. TBC itu kronis ya, tapi bukan, maksud saya itu bukan HIV. HIV juga kronis, tapi itu yang tidak saya masukkan. Yang saya masukkan penyakit kronis itu penyakit jantung, diabetes, misalnya kanker, kemudian penyakit paru menahun, chronic obstructive, ya PPOM, chronic obstructive pulmonary diseases. Jadi beberapa itu yang saya sebut sebagai penyakit kronis. Jadi kalau kita lihat data di dunia, laki-laki dan perempuan, dan 3 warna ini menunjukkan 3 kelompok penyakit yang berbeda. Warna biru tua menunjukkan kecelakaan ya, trauma. Warna hijau menunjukkan non-communicable diseases atau chronic diseases. Warna biru itu menunjukkan penyakit infeksi. Nah, Anda lihat di sini, di negara maju, seperti misalnya Australia, Swedia, Amerika, infeksi sudah sangat kecil sekali. Hampir tidak kelihatan. Banyak juga kematian karena kecelakaan, tapi banyak sekali kematian karena penyakit jantung dan kanker misalnya. Tapi kalau Anda lihat di Afrika, ini di ekstrim yang lain, infeksinya tinggi sekali. Kematian karena infeksi tinggi sekali. Juga mereka tidak terlepas dari penyakit kronis. Jadi tidak benar kalau untuk Afrika silakan fokus penyakit infeksi dulu. Penyakit kronis nanti nunggu 1 abad kemudian, itu sama sekali tidak benar. Nah, itu yang berusaha kita patahkan asumsi yang salah itu bahwa penyakit kronis itu penyakitnya orang kaya. Sama sekali nggak benar. Penyakit kronis penyakitnya orang tua, benar nggak? Stroke itu penyakitnya orang tua nggak? Anda di Indonesia, di sini saya juga baca detik.com, sebentar-sebentar ada berita artis meninggal karena stroke. Terakhir itu Profesor Soehardi, guru besar kehutanan di UGM, meninggal karena kanker paru, padahal tidak merokok ceritanya. Usianya masih muda beliau, almarhum masih muda. Itu jadi, itu bukan hanya penyakit orang tua, tapi juga penyakit orang muda. Nah, ada juga asumsi yang salah bahwa penyakit kronis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup. Jadi Mas Rinur berusaha itu. Tapi saya sebenarnya tidak terlalu setuju bahwa penyakit kronis itu disebabkan oleh gaya hidup. Saya contohkan kanker paru. Apa penyebab kanker paru Bapak Ibu? Salah satunya merokok. Apakah perilaku merokok itu adalah pilihan hidup? Coba, benar nggak? Ada option tidak merokok, kalau merokok berarti pilihan hidup. Nah, Anda kalau melihat orang yang merokok, itu tangannya itu otomatis untuk ngambil rokok. Adiksi. Ya, kalau sudah adiksi, itu bukan pilihan hidup lagi. Karena dikendalikan oleh otak untuk mengambil rokok dan menghisap rokok. Nah, mungkin pilihan hidup waktu masih muda, waktu masih 13 tahun, tidak tahu apa-apa. Penelitian saya di Purworejo, kualitatif. Saya bertanya kepada mahasiswa SMP, laki-laki, "Dek, mengapa merokok?" Kalau saya tidak merokok, saya bukan laki-laki. Jadi dia harus merokok supaya jadi laki-laki. Ya, seperti itu. Jadi, tekanan sosial, tekanan dari teman-teman. Jadi sangat kencang sekali. Nah, pada saat itulah pilihan hidup di mana dia belum tahu untuk menentukan hidupnya. Begitu dia merokok 2 bulan, yang terjadi adalah adiksi. Sehingga bukan pilihan hidup lagi. Nah, merokok itu kadang ada yang mengatakan berhentinya susah, ya tapi ada yang mengatakan mudah. Saya kira bagi sebagian orang bisa, bagi sebagian orang tidak bisa. Tapi kita syukuri bahwa kita duduk di Fakultas Kedokteran, mencari simbolnya Bu Supri ada ya di luar ya. Tidak boleh merokok ya di kampus ini misalnya. Tapi saya kira semua harus mulai dari langkah kecil. Saya masih ingat waktu kita mulai proyek QTI, Quit Tobacco Indonesia,
tahun 2003 kita advokasi ke Pak Dekan mau menjadikan kampus ini bebas rokok. Advokasi beberapa kali, ya, kita advokasi ke Pemda, kita advokasi ke Puskesmas mau mendirikan smoking cessation clinics. Pada saat itu tanggapan orang-orang lebih negatif. Ini maksudnya apa, mau ngapain gitu. Ada pangsa pasarnya nggak, orang mau menerima nggak. Nah ternyata sekarang saya dengar di mana-mana. Bahkan beberapa puskesmas itu menjadikan itu sebagai proyek unggulan andalannya. Ada klinik berhenti merokok, orang datang untuk konseling. Jadi saya kira kecil membuat perubahan yang cukup besar. Nah, jadi di sini kita lihat pesan utama dari slide ini, chronic disease is everywhere. Ya, baik di negara kaya seperti ini, ataupun di negara miskin. Sudah banyak yang meninggal karena penyakit infeksi, tapi tetap banyak yang meninggal karena penyakit kronis juga. Jadi itu masalah. Pertanyaannya adalah, satu lagi mitos yang sering kita dengar, penyakit kronis tidak bisa dicegah. Sudah pasrah, kalau mau kena stroke ya kena stroke, mau kena diabetes ya kena diabetes. Tapi apakah benar penyakit kronis tidak bisa dicegah? Jawabannya tidak. Nah kalau kita lihat penyakit kronis di ujung di sini, penyakit jantung, stroke, kanker, dan penyakit paru menahun, apa penyebab faktor risiko yang menyebabkan penyakit ini? Saya bagi menjadi 3, ini di satu paper yang kita publish. Yang pertama adalah biological risk factor, yang kedua adalah behavioral, yang ketiga adalah environmental. Jadi faktor ini bisa saling berinteraksi satu dengan lain, sehingga akhirnya outcome akhirnya adalah penyakit kronis. Kalau kita tinggal di daerah yang kumuh atau daerah yang miskin, tentunya sosial ekonomi kita rendah. Mampu pergi ke pasar untuk beli sayur enggak? Konsumsi diet yang sehat. Mungkin sayur, saya kira sayur buah itu lebih mahal daripada makan daging, benar. Benar. Sayur lebih mahal dari ayam. Seperti itu di Australia. Iya itu saya beli kangkung, mungkin ya segini. Jadi banyak ya berapa helai gitu. Dimasak gumpal jadi segini. Harganya 40.000. Import dari Thailand. Ya kadang kangen sekali terpaksa beli secuil makan itu. Mahal sekali. Jadi nah sayur di Swedia sebagian besar import karena suhu dingin di sana. Jadi tidak banyak produksi dalam negeri, kita bawa dari Amerika Latin sehingga sayurnya mahal sekali. Nah, sama masalahnya, jadi buah juga mahal. Pisang yang kita makan setiap hari itu nggak ada pisang dalam negeri, pisang Kolombia, pisang Paraguay, pisang dari Amerika Latin. Harganya mahal. Jadi ini saling terkait. Kalau miskin tidak bisa beli sayur, kalau tidak konsumsi sayur yang tinggi, mungkin akan mendapatkan salah satu faktor ini. Konsumsi sayur yang tinggi juga terkait dengan glukos. Nah, kalau sudah mendapatkan salah satu faktor ini, mungkin akan mendapatkan penyakit ini. Jadi ada saling terkait satu dengan lain. Silakan. Diabetes itu merupakan program yang saya kira menjadi masalah utama di Indonesia sekarang. Kita belum ada data yang resmi benar ya, saya nggak tahu. Mungkin di Riskesdas ada, riset kesehatan dasar. Tahun 2010 kita survei di Purworejo, kita ngambil darah 4.000 orang. Kita periksa dengan mesin yang otomatis, HemoQ, kayak mesin AccuCheck sekarang yang banyak digunakan di apotek. Ternyata hasilnya itu 17% penduduk Purworejo diabetes. Kita kaget, ini nggak tahu hasilnya benar atau tidak, tinggi sekali. Prevalensi dunia itu sekitar 5%. Kita ada 17%. Sampai sekarang kita masih meragukan ini benar atau tidak, atau alatnya rusak atau apa. Tapi mungkin aja itu tinggi seperti itu kalau kita bayangkan. Anda kalau sarapan pagi, minum teh, mungkin 1 gelas teh, 1 sendok gula. Ya. Mungkin tidak banyak. Kalau orang tua seperti itu enggak? Es teh misalnya, atau teh manis, teh hangat manis. Kalau orang Jogja mungkin suka manis. Jadi saya kira mungkin itu benar sebenarnya 17%. Tapi kita masih agak ragu. Ini adalah grafik ini udah agak tua.
sumbernya dari tahun 2002, tapi ini representasinya sangat bagus sekali. Ini menunjukkan risk factor yang menyebabkan kematian di dunia. Dari 10 penyebab risk factor utama, ternyata ada 7 itu yang terkait dengan chronic disease. Mulai dari hipertensi, perilaku merokok, dan kolesterol. Ya, jadi hipertensi itu yang menjadi permasalahan yang sangat utama. Nah, karena permasalahan hipertensi itu sering disebut sebagai silent killer. Jadi kita nggak tahu kita punya hipertensi, tahu-tahu kena stroke. Sehingga mungkin kalau udah berusia rajin-rajin mengecek tensi. Karena itu perlu. Nah, kalau kita fokus hanya pada hipertensi, ternyata hipertensi itu bukan hanya masalah negara kaya, warna biru. Biru itu adalah negara yang ekonominya lebih maju, Eropa, Amerika, Australia. Tapi juga hipertensi itu merupakan masalah di negara yang developing, tapi dengan kematian yang rendah kayak China, Indonesia. Itu juga masalah di situ. Dan ternyata juga di negara yang miskin yang kematiannya tinggi, seperti South Africa dan sub-Saharan Afrika, semuanya di sini. Jadi pesannya itu apa? Hipertensi ada di mana-mana. Enggak di negara kaya, enggak di negara miskin, ada di mana-mana. Dan bisa mengenai siapa saja. Beberapa faktor yang saya tunjukkan tadi itu disebut oleh WHO sebagai common risk factor. Mereka adalah faktor resiko yang bersama, yang umum. Contohnya ini, kalau seseorang tidak melakukan aktivitas fisik secara reguler, maka orang tersebut punya resiko penyakit jantung, punya resiko penyakit diabetes, kanker, dan penyakit paru. Jadi satu faktor resiko ini bisa menyebabkan banyak penyakit, sehingga dia disebut common risk factor. Itu kabar buruknya, bad news. Tapi sisi lain dari koin, good news-nya adalah apa? Ada yang mau mencoba? Good news-nya. Kalau bad news-nya kalau misalnya kalau obes bisa kena ABCD. Tapi good news-nya apa? Kalau cuma dibalik. Bukan. Mas Reno. Mengendalikan ini resikonya agak rendah. Nah, sehingga itu yang menjadi titik utama untuk prevention untuk chronic disease. Promote lifestyle behavior, then you can prevent a lot of chronic diseases. Not only, if you quit smoking, you don't prevent only lung cancer, but you also prevent diabetes, stroke, and all other diseases. That's the good news. Jadi itu kabar yang baik. Ya, itu yang perlu kita sampaikan ke rekan-rekan kita semua. Berhenti merokok itu tidak cuma mencegah kanker paru, tapi juga mencegah diabetes, mencegah kanker, mencegah penyakit paru lainnya. Nah, saya akan menjalankan beberapa slide agak lama, tapi saya lihat lucu-lucu ini. Ini slide-nya sudah cukup lama, datanya sudah cukup lama, awal 90-an, tapi saya kira masih relevan. Sekarang di Amerika udah lebih dari 50%. Jadi ini prevalensi obesitas di negara macam-macam. Saya lihat gambarnya lucu, saya tampilkan saja. Walaupun datanya sudah agak lama. Nah, kalau kita lihat, saya ke Amerika itu tahun 2003, habis seminar, hari Minggu, keluar mau cari makan, tidak ada toko-toko yang buka sekeliling. Tapi saya ketemu KFC, Kentucky Fried Chicken. Saya mau masuk itu ada orang minta-minta di depan, pengemis minta uang. Terus saya masuk, saya udah lapar sekali, saya masuk ke dalam, saya mau pesan Kentucky Fried Chicken. Saya kaget sekali begitu masuk dalam, melihat yang bekerja. Siapa yang bekerja di dalam? Bukan Kolonel Sanders ya. Bukan orang Indonesia. Mohon maaf, orang suku hitam. Black people. Semua dari mereka pintar-pintarnya. Semua. 3 atau 4 orang yang servis di sana, tinggalnya segini. Orangnya hitam. Dan lebih kaget lagi, saya lagi pesan makanan, orang yang minta-minta di luar masuk berdiri samping saya pesan makanan yang sama. Ya. Saya ingat sekali,
Saya bawa brosurnya pulang, tapi selalu saya simpan. Saya kalau kemana-mana saya coba ambil brosur-brosur. Pada saat itu Kentucky itu 3 dolar. Terus hari berikutnya kita makan makanan yang lebih sehat, vegetable food from Chinese restaurant, itu harganya 7,5 dolar. Kita bisa membayangkan politik harga di sini. Harganya murah. Dan sekarang coba kalau Anda lihat di KFC, tidak usah jauh-jauh. KFC yang di pojok di Rota. Siapa yang makan di sana? Semua mahasiswa ya. Anda pernah lihat mobil-mobil mewah seperti Anda lihat di resto-resto lain nggak? Coba nanti kalau Anda tidak percaya, amati beberapa kali jalan di KFC itu, lihat siapa yang makan, lihat mobil yang parkir di sana. Saya kira sudah berkurang. Mungkin 10 tahun yang lalu itu orang yang kaya yang bisa makan. Sekarang harganya murah. Banyak yang makan di sana, tapi yang orang kaya pindah kemana? Nah, sekarang mungkin banyak dipromosikan makanan-makanan sehat mungkin ya. Tapi harganya kan jauh lebih tinggi. Anda begitu masuk sana mungkin bayarnya 4 kali lipat. Nah, itu pola itu akan kita lihat terus. Nah, itu akan semakin parah. Jadi yang akan pindah ke KFC, sebentar lagi McDonald juga sama. McDonald sekarang levelnya masih lebih tinggi saya lihat. Kelasnya masih lebih tinggi dari KFC. Udah beda sekali KFC 10 tahun lalu sama KFC sekarang. Jauh beda. Anda amati kondisi sosialnya. Nah, permasalahan di Indonesia, terutama saya lihat di Jogja, bukan KFC, tapi QFC. Belum tahu ya? Olive chicken, Jogja fried chicken, Popeye, terus Popeye mungkin masih branded ya. Yang tidak branded, yang di pinggir jalan. Anda pernah melihat tahu Kentucky? Saya pernah makan juga, enak sekali. Nah, itu murah nggak? Itu yang kita takutkan. KFC sendiri mungkin masih tidak terlalu takut karena mereka ada kontrol, ada regulasi. Kalau ketat di Indonesia ya, kalau di luar pasti ketat. Anda kalau beli KFC di luar, minyaknya beda dengan KFC di Indonesia. Karena regulasi di sana ketat. Nah, apalagi yang namanya QFC, saya tidak menjelekkan ini ya. Bisa lihat, ada kontrol nggak dari pemerintah? Sehingga mungkin menggoreng ayam, mungkin pakai 10 kali misalnya. Ayamnya jadi warnanya cantik gitu. Nah, itu ya, kita susun negara ASEAN ini, kita sort berdasarkan gross domestic product. Artinya Brunei itu paling kaya, Myanmar, Laos, Kambodia itu paling miskin berdasarkan indeks ekonominya. Ya, dari paling kaya ke paling miskin. Kemudian kita cari prevalensi obesitasnya. Anda lihat suatu tren, semakin kaya semakin obes atau semakin kaya semakin kurus. Tidak terlalu jelas kalau menurut saya. Memang di Brunei agak jelas, Brunei tinggi. Tapi Anda lihat di Laos itu seperti ini seperti ini, saya antara percaya sama tidak. Is this correct? But this was the best available data from WHO. Right. Much reliable there. Yeah. Jadi there is a very good point. Kritik yang sangat bagus sekali. Di sini yang digunakan adalah untuk melihat obesitas, indeks massa tubuh. Ini ukurannya orang Barat, ya, Australia. That's appropriate for Australia, I think. Amerika, Eropa itu cukup 25. Tapi orang Asia sebenarnya batasnya 23,5. Tapi waktu kita menulis paper ini, data ini yang ada di website WHO cuma memakai 25, tidak ada 23,5. Jadi waktu kita memahami data ini ya memang harus cautious, ya, harus cautious. Nah, tambah besar kita sama sekali. Kalau ditanya berapa prevalensi hipertensi di Jogja, mungkin kalau nggak lihat Riskesdas, kalau nggak ada Riskesdas nggak ada data itu. Siapa yang meneliti se-Jogja? Nggak ada. Jadi susah seperti itu. Ya, jadi hospital base, puskesmas base itu validitasnya diragukan. Ya. Nah, kemudian kita lihat ini ternyata perempuan lebih gemuk daripada di laki-laki di semua negara, konsisten.
unfortunately. Nah ini tadi pagi kita sebut sebagai disparitas ya Pak ya. Jadi ada inequality antara men and women untuk prevalence obese. Nah kita taruh lagi di sini prevalensi diabetes, the best available data. Nah ini jelas ada tren yang sangat jelas sekali. Semakin miskin kecil, semakin kaya besar. Jadi sosioekonomi itu juga menentukan kejadian diabetes. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang chronic disease, kalau bicara causation chronic disease, ada satu aspek yang perlu kita perhatikan, yaitu bahwa penyakit kronis itu prosesnya lama. Jadi kalau kita tidak olahraga hari ini, besok nggak mungkin kena penyakit jantung. Tapi mungkin 20 tahun kemudian. Nah, saking lamanya itu, ada muncul hipotesis Barker oleh ahli yang namanya Barker yang barusan meninggal 1-2 tahun lalu di UK. Hipotesis Barker. Hipotesis dia apa? Bahwa penyakit kronis itu ternyata sudah diprogram dari waktu kita dalam kandungan. Jadi tidak diprogram waktu kita keluar, tapi dari dalam kandungan. Sehingga mengapa sangat penting untuk menjaga nutrisi ibu hamil. Karena sudah banyak dibuktikan bayi-bayi yang lahir dengan berat badan rendah itu resiko diabetes jauh lebih tinggi, resiko kardiovaskular itu jauh lebih tinggi. Ya, jadi itu yang satu hal yang perlu kita cermati juga. Sudah nonton film ini? Dokumentari. Ya, silakan nonton nanti saya Super Size Me. Jadi dia, Belinda mau mencoba in brief, can you tell what it is about? Mungkin bukan 1 tahun, Belinda, saya lihat ya, 1 bulan. Dia percobaannya 1 bulan. Jadi ini dia sebelum makan McDonald. Jadi seperti Belinda katakan, setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, makannya McDonald, berbagai macam menu. Hari ke-30 ini yang dia dokumentasikan. Body fatnya meningkat dari 11% jadi 18%. Dan ini gejala-gejala yang diamati. Ini bukan eksperimen murni ya, ini dokumentari dia. Tapi ya, ini kalau kita sebagai researcher, kita harus critical appraise this evidence, whether this is valid or not. So that's another question. But just to show that it might be true. Nah, terus ini juga, waktu saya kecil, waktu Pak Soe suka Coca-Cola nggak Pak? Pak Soe, Pak Donald. Jangan. Tapi Pak dulu waktu masih sekolah Pak, botol Coca-Cola yang mana Pak? Alang ini Pak. Waktu saya masih kecil, saya masih ingat botol Coca-Cola itu ini cuma berapa liter ya. Sekarang botolnya ini paling besar di sini berapa liter? 1,5, 1,5. Harusnya saya bawa dari Swedia ada 2 liter. Botolnya 2 liter. Di Australia berapa? Sekarang promosikan semakin besar. Dan kalau Anda makan di McDonald kan beli 1 dapat 1, beli ini jumbo size itu jadi besar. Itu saya kira masalah. Nah, masalahnya itu bukan cuma itu, tapi ini.
ini menunjukkan permasalahan yang ada di banyak negara adalah bahwa hipertensi itu tidak terdeteksi. Karena hipertensi itu sering kita sebut silent killer. Kita kena tapi kita nggak bergejala, sehingga kita tidak ke dokter, tidak terdeteksi. Nah, gambar ini menunjukkan, ada 4 gambar, mohon maaf agak penuh. Laki-laki, perempuan, urban, rural, high income, dan seterusnya. High income, upper middle, lower middle, low income. Ini di banyak negara. Gambar pertama menunjukkan prevalensi hipertensi. Berapa persen penduduk yang hipertensi? Kita lihat ini aja. 41% penduduk dunia hipertensi. Itu pesan utamanya. Kalau kita mau bandingin laki-laki perempuan, kita bisa lihat gambar ini lebih detail. Tapi kita lewatkan dulu aja. Di antara yang hipertensi, yang tahu hipertensinya itu hanya 47%. Paham maksud saya di sini? Jadi orang sakit hipertensi, tapi dia nggak tahu kalau dia hipertensi. Pernah ke dokter nggak? Hanya 47% yang jawab pernah. Di antara orang yang jawabnya pernah ke dokter, hanya 41% yang dapat obat. Jadi semakin sedikit. Sisa 60% itu nggak diobati, walaupun tahu hipertensi nggak minum obat. Nah, kabar buruknya lagi, di antara 40% ini yang minum obat, hanya 13% yang hipertensinya terkontrol. Artinya minum obat tapi tetap tinggi tensinya. Ya mungkin dosisnya nggak tepat atau minumnya nggak teratur, harusnya setiap hari karena obatnya terbatas, mungkin 3 hari sekali, itu jelas nggak bisa terkontrol. Jadi ini satu masalah yang cukup besar. Nah ternyata ini tidak hanya masalah di negara kaya, di negara miskin, tapi juga masalah di negara kaya. Ini satu paper yang saya analisis dengan menggunakan data Swedia. Mohon maaf kecil lagi ya ini ya gambarnya. Ini laki-laki, perempuan. Ini tahun yang berbeda-beda, mulai tahun 90 sampai 2010. Jadi 3 garis ini menunjukkan berapa persen yang hipertensi pada orang yang pendidikannya rendah, pendidikannya menengah, dan pendidikannya tinggi. Jadi ternyata orang yang pendidikannya rendah itu tinggi sekali prevalensi hipertensinya. Jadi cukup mengagetkan juga. Polanya sama pada perempuan dan pada laki-laki juga. Nah, gambar ini menunjukkan di antara mereka yang tahu hipertensi, berapa yang diobati, hampir sama seperti tadi. Ternyata di antara mereka yang tahu hipertensi, hanya sedikit yang diobati. Kalau Anda lihat di sini, ini sampai 30% saja. Jadi hanya 30% dari yang maksimal ya, 30% yang tahu hipertensi diobati. Sisanya nggak diobati. Itu satu masalah. Yang terakhir adalah yang diobati yang terkontrol. Ini cukup tinggi di Swedia, sampai 70%. Jadi saya kira ini masalah, terutama di negara kita. Kalau kita lakukan survei, angkanya saya yakin akan lebih buruk dari ini, banding yang tidak terdeteksi. Nah sekarang hipertensi itu terjadi karena apa? Karena sebagian konsumsi garam-garam yang cukup tinggi. Nah ini contoh-contoh, mohon maaf saya ambil beberapa contoh yang ada mereknya. Jangan dilaporkan ya. Kalau beli McDonald, beli di Australia, Anda akan konsumsi garam 960 mg per portion. Itu McDonald-nya, satu porsi Anda makan, gambarnya seperti ini. Konsumsi garamnya hampir 1 gram. Kalau beli di UK lebih rendah, beli di Kanada lebih rendah. Jadi di sini kesimpulannya, walaupun sudah ada standar, ternyata kalau Anda beli di negara mana, itu hasilnya bisa beda-beda yang Anda dapat. Kalau beli Subway di Australia itu paling sehat dibandingkan dengan Subway di lain-lain. Mereka sudah melakukan testing di sini. Ya, tapi pada intinya ya, ini intinya adalah makan ini kadar garam terlalu banyak. Habis makan sering haus nggak? Benar nggak? Habis makan ini sering haus nggak? Makanya McDonald dijual sama Coca-Cola supaya bisa minum. Nah, begitu minum gula itu juga membuat cairan tubuh kita menjadi lebih pekat, tambah haus lagi. Nah, Anda lihat juga di bioskop popcorn pasangannya apa? Coca-Cola.
Kalau udah makan popcorn haus, keluar beli Coca-Cola. Biasanya seperti itu. Nah ini mekanismenya kalau Anda tertarik, sebenarnya industri gula sama industri garam itu bersatu padu. Garam banyak di proses food. Kalau garam tinggi membuat haus, kalau udah haus minum air Coca-Cola contohnya tadi. Kalau garamnya tinggi membuat adiksi. Kalau udah makan banyak garam, besoknya pakai masak sayur tanpa garam nggak ada rasanya. Nah terjadilah proses adiksi ini. Sehingga mereka dapat keuntungan karena Anda makan garam terus. Garam tinggi, ini datangnya dari garam tinggi, garam itu kan mengikat air. Kalau Anda beli daging yang dikonservasi dengan garam, misalnya dagingnya 1 kilo, kalau Anda press airnya keluar, dagingnya nggak 1 kilo. Karena garam itu mengikat air, sehingga menjadikan dagingnya menjadi lebih berat, tapi dia tanpa biaya. Mungkin dagingnya 800 gram dikasih garam jadi 1 kilo. Jadi yang Anda beli itu sebenarnya 800 gram daging plus air 200 gram. Jadi itu mekanismenya. Sehingga ada keuntungan lagi. Ini dari satu paper yang dipublish. Silakan kalau mau baca detailnya. Nah sekarang saya bergeser ke yang terakhir. Saya kira nanti saya akan selesai 2:30. Terakhir saya taruh di terakhir adalah merokok. Merokok itu saya kira masalah yang mungkin sangat sensitif bagi sebagian orang, tapi mau tidak mau kita akui ada di mana-mana di sekeliling kita. Indonesia itu merupakan salah satu konsumen pengguna rokok yang terbanyak di dunia. 10 negara di dunia ini memiliki 67% perokok di dunia. Jadi 67% perokok di dunia tinggal di 10 negara ini. Indonesia juara 3 di sini, banyak sekali perokok kita. Di China juara 1 karena populasinya banyak. Ya, prevalensinya kalau kita lihat hampir sama, sekitar 60%. Tapi karena jumlah penduduk mereka banyak, sehingga perokoknya banyak sekali. Nah, kita nggak tahu second hand smoke berbahaya. Kalau istrinya nggak merokok, bapaknya merokok, nggak apa-apa, istrinya nggak merokok. Tapi nggak tahu kalau asap rokok dari istrinya itu dari bapaknya masuk ke istrinya. Bahwa merokok itu adiktif, itu sangat adiktif. Baru tahu tahun 88 dan tahun 2004 ada publikasi ini. Rokok itu berbahaya bagi semua anggota tubuh. Jadi tidak ada yang aman. Ini satu poster dari WHO, saya cuma cuplik di sini. Nah ini yang saya sebut, merek Camel. Ada YouTube-nya, Anda boleh lihat kalau tertarik. Itu dokter itu. Masalah di Indonesia apa? Ini gambar ini saya udah ambil 11 tahun yang lalu waktu saya masih aktif di penelitian. Masih tetap saya pakai. Mungkin sekarang harganya nggak jauh ya. Belasan ribu. 11.000 ya. Ya ini sudah agak out of date, tapi saya kira masih relevan. Sama. Tapi di Indonesia saking murahnya dan iklannya ada di mana-mana. Saya sangat senang balik ke Jogja 2-3 kali terakhir ini tidak terlalu banyak iklan rokok. Dari bandara masuk ini di daerah Sleman juga tidak banyak iklan rokok lagi. Kalau dulu ini saya ambil di jalan-jalan ini. Waktu proyek kita keliling-keliling foto-foto, nggak usah cari susah-susah, berapa meter udah ceklek-ceklek. Nah, ini yang menyebabkan banyak laki-laki merokok. Tapi budaya Indonesia, perempuan itu tidak merokok. Ya, tahun 2005 saya melakukan penelitian kualitatif di anak SMP di Purworejo. Saya tanya, kalau Anda melihat perempuan merokok, bagaimana?
ke anak-anak ya. Terus mohon maaf dibilang itu bukan perempuan baik-baik. Terus hanya nenek-nenek yang merokok, karena nenek-nenek itu kadang ya nyusur sama ada yang merokok di Purworejo. Tapi sekarang saya lihat enggak. Anda bilang sendiri tadi banyak ya. Nah itu gara-gara ini kontribusi iklan ini. Iklan seperti ini. Ya, iklan ini sangat pintar untuk menyasar perempuan. Jadi misalnya di sini, start all over again today. Ya, maksudnya apa? Nah, kita ada satu paper, kita menganalisis semua iklan. Iklan kita kumpulin semua, kita analisis pesannya sebenarnya apa, pesan tersembunyinya. Nah, yang di sini, yang kita analisis, yesterday is gone. Masa lalu di mana perempuan tidak merokok itu udah masa lampau. Ulangilah dari hal yang baru. Ini adalah gaya perempuan yang sangat modis. Kalau Anda mau menjadi seperti ini, Anda harus merokok. Itu pesan tersembunyi. Benar gak itu pesan yang Anda tangkap kalau Anda lihat iklan ini? Ya, mungkin itu ya, kalau ingin menjadi seperti inilah, ya itu ada di bawah itu. Harus merokok. Nah sayangnya di Indonesia semakin tahun peraturannya semakin nyusut, semakin lemah. Sekarang udah bagus ya, udah ada perda sama yang itu bungkus rokok, ya sudah ditempelin gambar ya. Nah ini kalau kita lihat tahun 99, tahun 2000, tahun 2003 ini ganti presiden peraturannya semakin lemah. Tapi ini mungkin tidak relevan lagi, saya harus tambahkan nanti slide yang baru. Saya berusaha mendapatkan slide yang paling baru, yang peraturan yang paling baru. Saya mau lihat ini apakah ada perubahan atau tidak. Ini saya ambil dari publikasi tahun 2005. Jadi kalau di Indonesia misalnya larangan untuk iklan rokok itu hampir tidak ada. Di mana-mana Anda lihat iklan rokok dan sebagainya. Nah ini yang saya sebutkan tadi bahwa pabrik rokok itu sangat aktif. Mereka membuat iklan dengan tema-tema yang banyak. Kita analisis semua iklan itu, kita publish di paper ini. Ternyata tema-tema ini itu ada 2 topik besar. Mereka menyasar isu-isu atau nilai-nilai individu. Contohnya misalnya, supaya kalau merokok maka Anda kelihatan lebih maskulin. Kalau Anda merokok, Anda bisa menjaga keseimbangan. Masih ingat iklan rokok Black? Ada gambar yin yang itu keseimbangan. Masih ingat itu ya? Jadi supaya Anda bisa hidup Anda seimbang, emosi Anda seimbang, rokoklah rokok ini. Dan ini kita lihat bukan karangan kita sendiri, tapi interpretasi dari iklan-iklan yang ada. Dan juga ada yang tentang tema-tema sosial. Saya contohin satu aja mana, loyalty. Masih ingat iklan, sebentar iklan mal hijau. Kalau mau lebaran ada 4 orang angkat beduk rame-rame. Nah itu iklan. Anda harus loyal dengan teman Anda, harus kerjasama. Kalau teman Anda merokok, silakan Anda merokok juga. Itu ngangkat beduknya aja sama-sama. Ya, jadi itu yang kita interpretasi. Ini banyak sekali. Masih ingat iklan, saya lupa mereknya, mungkin Marlboro atau bukan Marlboro. Yang ada hari kemerdekaan. Iklan hari kemerdekaan ada gambar bendera, ada gambar anak SD di gunung. Iklan rokok itu. Pendidikan, dia nyasar pendidikan juga. Malah di kantor HDSS ada kotak gudang garam ya. Tapi isinya bukan gudang garam saya kira. Questionnaire ya. Nah sekarang saya mau akhiri 1-2 slide lagi. Dampaknya apa kalau kita tidak beraksi sekarang? Yang ada adalah kerugian. Kalau kita tidak menyadari bahwa itu masalah di depan mata, saya sangat senang sekali HDSS ini ada survei di lapangan ini, fokusnya lebih banyak ke chronic disease. Jadi harapannya kita memang belum banyak di siklus ini, tapi siklus depan kita harapkan banyak. Supaya datanya itu ada, kita feedbackkan ke pemerintah Sleman. Jadi yang ada itu kerugian di kita, negara akan rugi. Karena kalau orang sakit stroke misalnya, sakit kanker, itu pengobatannya mahal sekali. Jauh lebih mahal dari uang yang dibutuhkan untuk berhenti merokok. Kalau saya tawarkan seorang pasien 2 opsi. Pak, bayar untuk berhenti merokok, klinik berhenti merokok, atau bayar untuk obat kanker. Pilih mana? Jelas berhenti merokok. Karena kemoterapi itu mahal sekali. Rehabilitasi stroke mahal sekali. Dan kalau yang sakit satu, yang menderita keluarga. Seperti itu. Nah,
saya kira dua slide terakhir ya, ini slide ini. Sayangnya ketidaksadaran akan masalah ini tidak hanya di Indonesia tapi juga global. Anda Bapak Ibu mungkin sudah melihat ini tentang Millennium Development Goals yang dipropos oleh United Nations pada tahun 2000. Akan berakhir tahun depan, 2015, 15 tahun. Anda bisa melihat chronic disease di sini enggak? Where is chronic disease? Ya, it's nowhere here. Ya, jadi tidak ada di sini chronic disease. Tapi saya nggak mengatakan bahwa penyakit anak tidak penting, bukan itu maksud saya. Minimal kalau nggak tambahin satu kotak di sini. Ya, jadi chronic disease jangan dimasukin ke other disease, other diseases. Orang-orang katakan, ya ini semua di sini. Ini HIV, malaria, ya termasuk chronic disease, sama misalnya panuan itu juga di situ. Jadi semua dicampurin jadi satu, itu saya kira jadi fokusnya hilang. Nah sekarang SDG, Sustainable Development Goal, mereka berusaha mempropos itu masuk supaya jadi perhatian dunia. Nah apa yang bisa dilakukan negara, ini slide terakhir, bahwa pertama itu kita harus tahu beban penyakit itu seberapa besar, population needs. Kalau nggak ada data, kita ke DPR minta anggaran, datanya bawa dulu. Jadi pertama benar di HDSS, survei dulu, kumpulin data, analisis datanya yang baik, dapatkan data, nah itu bawa ke parlemen misalnya, lakukan proses advokasi, ada data, advokasi untuk action. Nah kalau misalnya pihak yang diadvokasi tergerak, mari kita duduk bersama-sama menformulasi dan merumuskan kebijakannya, apa yang harus kita lakukan. Katakanlah hipertensi di Sleman nanti 70%, itu kaget pasti nanti semua. Terus nanti yang dituduh datanya nggak valid gitu. Misalnya 70%, terus bawa ke dinas kesehatan, oh tinggi sekali. Ini sudah kita jamin kevalitannya, cap jempol, valid. Terus apa yang harus dilakukan? Nah, duduk bersama, diskusi, harus apa ini? Jadi formulate action, bikin kebijakan. Nah, next step-nya itu harus identifikasi bagaimana implementasinya. Kalau udah kebijakan, harus diidentifikasi implementasinya apa. Nah, implementasi itu bisa intervention untuk individu atau kebijakan nasional. Nah, kebijakan nasional untuk merokok yang pada saat ini dilakukan adalah tidak boleh merokok di tempat umum, fasilitas pendidikan, rumah sakit, dan sebagainya. Kemudian bungkus rokok harus mengandung gambar. Nah, itu kebijakan tingkat nasional, berlaku untuk seluruh Indonesia. Ada juga kebijakan subnasional untuk Jogja. Contohnya, jadi ada peraturan gubernur, ada level subnasional. Tapi juga ada intervensi untuk individu. Nah itu yang kita kembangkan dulu di QTI. Itu boleh, itu lingkungan mungkin bukan individu tapi desa, community desa. Banyak sekali RW-RW bebas rokok. Sudah 35 sekarang. Klinik konseling berhenti merokoknya ada berapa ya Bu Supri? Semua puskesmas di Jogja. Terbatas, mana yang menjadi prioritas itu yang harus didiskusikan dengan stakeholders. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Saya kira memang tidak terlalu kelihatan di sini, tapi saya setuju sekali kalau kita develop intervention harus dipilot dulu. Mungkin itu jadi tugas researcher, karena mungkin pemerintah tidak terlalu tertarik untuk pilot test seperti itu. Tapi banyak sekali intervensi yang sudah terbukti. Contohnya smoking cessation itu mungkin tidak perlu pilot test terlalu banyak lagi, karena proyek QTI terutama di Indonesia sudah mencoba mempilot test itu. Jadi kolaborasi dengan peneliti lain itu saya kira sangat cukup baik. Beberapa intervensi mengurangi rokok misalnya, mengurangi diet garam, itu jelas sudah cost efektif.
Cuma memang saya setuju bagaimana caranya menyampaikan pesan ke masyarakat Indonesia supaya mengurangi garam, itu yang perlu di pilot test. Memang tidak terlihat di sini secara keseluruhan. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih sekali atas interaksi dan diskusinya, saya kira cukup menarik. Mudah-mudahan menjadikan sedikit inspirasi Bapak nanti akan ganti penelitian jadi chronic disease, Pak. Tapi chronic disease diabetes mellitus pada ibu hamil. Nah, jadi tetap ada ibunya. Misalnya penyakit jantung pada pengguna KB misalnya. Jadi tetap menunaikan aktivitas berikutnya.